Balik di Bapak baju nggak ganti-ganti, Pak? Oh iya bener nih. Oh iya bener, udah 4 hari syuting ya. Anjing. Udah 4 hari syuting 4 nih. minggu dong. 4 minggu syuting ya. Iya. Ya, balik lagi di Beyond the Game dan ada satu pembahasan yang memang sangat rame ya kemarin, dan ini sebenarnya bukan pembahasan yang baru. Ini juga sempat terjadi beberapa musim yang lalu gitu kan, tentang bagaimana sepak bola profesional yang juga berstatus sebagai aparat, dalam hal ini adalah anggota TNI dan Polri gitu, dimana memang mereka itu ketika berkarir di satu klub, tiba-tiba karena adanya surat apa ya namanya, kalau di TNI itu gue taunya sprint ya, surat perintah yang tadinya mau ke klub ini jadi nggak bisa, harus ke klub ini gitu kan. Jadi ya ada pro kontranya lah, ada pro kontranya. Cuman kalau gue ngerunut ke belakang ya sejarahnya ini kan, karena waktu itu zamannya sepak bola lagi dibekukan, ada kekhawatiran dari pemain tentang masa depan mereka gitu, sehingga mereka memilih untuk mencari untuk menjadi seperti anggota TNI atau polisi untuk mengamankan masa depan mereka gitu. Dan yang jadi sorotan adalah yang mereka masih di top level, tiba-tiba mereka nggak bisa kemana-mana gitu karena ya ada surat perintah itu sendiri. Termasuk kalau di luar sepak bola tuh kemarin ada Evan Sumilena ya, yang ya banyak yang bilang sini, gue harus konfirmasi lagi gitu, banyak yang bilang kalau dia setelah dari Portugal dia harus balik ke Indonesia. Tapi emang ada hal itu, tapi gue harus konfirmasi lagi nih sebenarnya kayak gimana. Cuman ya sebenarnya gimana sih Pak, lu menjalankan dua profesi yang berbarengan. Jadi sebenarnya yang side joban yang mana? Jadi tentara, jadi polisi, atau jadi pemain bola gitu kan? Yang side jobannya yang mana gitu? Apa? Ya gue sih nggak bisa nyalahin ya. Ini masalah yang berulang gitu kan. Ada nggak sih jalan tengahnya lah gitu, supaya memang kesatuan lu juga oke, aman, bisa bekerja dan berdisiplin, tapi karir sepak bola lu juga bisa berjalan lancar gitu. Oke, cukup dilema lah, apalagi beberapa pemain yang akhirnya tidak mendapatkan titik temu, tidak diizinkan oleh lembaga induknya di kesatuan, baik itu TNI ataupun Polri, bahkan tambahan gue juga ada yang PNS, harus bermain di klub yang kotanya cukup jauh dari tugas dia sebagai kesatuan tersebut, akhirnya bimbang, dan keduanya tidak menemukan titik temu. Yang satu dia punya kontrak sebagai pemain profesional, yang satu dia punya tugas sebagai pengabdi negara di sektor-sektor tadi tersebut. Cukup dilema lah dan cukup menyayangkan. Kalau betul 2015 saat itu, kalau itu bukan berarti, kalau gue pribadi ya mentoleransi, cuman situasinya memang seperti itu saja. Cuman yang sangat disayangkan adalah sebenarnya, tanpa berarti menyalahkan siapapun, di tahun ini ketika U20 kita gagal bermain. Kalau tidak salah, kalau teman-teman bisa ingat lagi, saat Presiden Jokowi bertemu dengan para pemain di lapangan terakhir saat mereka latihan, ditanya apa mau bagaimana, semacam seperti kompensasi apa sih yang bisa negara berikan untuk anak-anak U20 ini, pemain U20 ini saat gagal mereka bermain di World Cup. Ya secara spontan pasti namanya bukan pemain, orang Indonesia pengen sesuatu yang lebih tergaranti, lebih mau masuk TNI, Polri, bahkan ya PNS beberapa kan akhirnya menjadi pemantik beberapa klub kemarin karena mereka sedang mengikuti pelatihan di instansi tersebut akibat dari diberikannya kesempatan dari negara untuk memilih di institusi mana. Dan yang gue sayangkan di situ langsung diiyakan oleh Presiden bahwa berarti negara ini masih belum bisa menjamin profesi seorang pemain sepak bola di Indonesia terjamin sampai akhir gitu loh. Yang gue sayangkan sih justru di tahun ininya. Kalau yang dulu kan cukup banyak lah ya. Ada yang 9 pemain. Kalau gue aja nggak tahu data persisnya, cuman waktu itu ada 9 pemain masuk TNI, 16 pemain Bayangkara masuk polisi gitu lah. Cuman yang justru yang di tahun ini ditambah lagi gitu loh dengan keadaan tersebut. Bahkan yang beberapa terakhir ada problem di klub-klub yang ramai sebulan terakhir kan, pemain-pemain yang lampau lah. Maksud gue ya sudah cukup gitu loh, di stop aja gitu. Jangan sampai ada
dua tempat mereka lagi untuk bekerja yang akhirnya bingung gitu. Kalau akhirnya memang bisa ada suatu komunikasi yang baik sih enak, mereka bisa bermain bola, nanti ketika pensiun yang mana umur 32 ke atas pensiun, mereka kerja sebagai di kesatuan baik polisi maupun TNI. Cuman yang sekarang ini kemarin loh yang gue sayangkan, berarti negara ini belum bisa menjamin profesi atlet dan sepak bola loh, kompetisi yang nilai komersialnya terbesar di negara ini untuk bisa hidup layak. Bagaimana nanti kita ngeliat ke depan ya, wajar ketika orang tua ya wajar, apalagi anak-anak yang di daerah, bukan berarti menyepelekan, cuman ketika ada tawaran dapat kerja jadi tawaran masuk polisi nih, tawaran masuk tentara nih, nggak mungkin ditolak mentah-mentah lah, pasti dipertimbangkan. Itu beberapa yang akhirnya tidak akhirnya mengambil jalur yang di PNS-nya gitu loh. Dan begitu-gitu juga PNS punya tugas secara institusi, mereka harus patuh terhadap atasan di tempat mereka berdinas kerja gitu. Siapapun atasannya mereka tugaskan kemana harus ikut gitu, tidak bisa menolak. Mungkin tidak sekeras gambaran dari polisi dan tentara, tapi kan PNS sama aja, itu pengabdi di sektor yang sifatnya lebih administrasi lah gitu. Gue sih menyayangkan di kemarin ini sebenarnya dari yang terjadi, dan menjadi suatu hal yang lumrah jadinya. Dan mestinya sih beban negara tidak negara memberikan perlindungan terhadap warga negara atlet tidak melalui tangan-tangan institusi lain. Ya berikan suatu benefit lain buat atlet profesional gitu dengan klasifikasi yang bisa disesuaikan. Nah, kalau begini kan jadinya sepak bola tidak menjadi hal yang bervalue menurut gua pribadi ya. Meskipun ramai, komersialnya tinggi, disukai oleh berapa puluh persen, 70% ya masyarakat Indonesia. Kalau dari datanya gua nggak tahu pastinya. Cuman secara value ya begitu-gitu aja. Masih bisa memilih opsi lain, dan gue sih sayang. Jadi orang tua dimanapun itu, ketika anaknya bilang mau jadi pemain bola, pasti masih ada suatu kebimbangan. Tapi ketika memang pemain bola terjamin secara profesi, bukan hanya masalah gajinya besar segala macam, tapi secara profesi mereka tahu saat pensiun harus bagaimana, kan lebih banyak. Jadi supporting dari orang tua saat usia dini itu lebih, ayo deh main bola aja, nah gitu aja kan lebih banyak. Cuman kalau begini sih, ya jadi menurut gua masih belum bergerak lah gitu. Kalau dulu kan ada disalurin ke ke PLN, PDAM, jadi pegawai BUMD, bahkan di dinas perpajakan. Intinya ketika pesepak bola profesional yang berprofesi sebagai pesepak bola memikirkan untuk mencari profesi lain atau profesional lain, dalam hal ini ya kita pukul rata aja ya, profesi sebagai pegawai pemerintahan atau plat merah, artinya memang mereka juga masih merasa bahwa masa depannya masih belum secure gitu kan untuk jadi situ. Cuman yang gue mau sorotin lagi, ya kadang juga ada mereka yang dipaksa main untuk satu klub dengan dalih nih panggilan surat dan lain-lain. Nah, lu ngelihatnya gimana itu sebenarnya? Pemain yang dibegitukan tuh ada nggak sih ngomong sama lu, ngadu atau ya gimana? Iya ada, cuman ya mereka jelas tidak bisa menolak secara kedinasan karena diperintahkan untuk perang ke daerah berbahaya aja harus jalan, apalagi cuma suruh main bola di kota yang mana gitu, atau suruh main di klub yang mana. Jelas resikonya lebih ringan dibanding secara ya instansi tersebut lah ya. Ditempatkan perang daerah mananya mereka harus ikut karena memang sudah sumpah jabatan seperti itu. Ya apalagi yang sifatnya hanya kegiatan yang bersifat bukan bahaya gitu loh, bukan pekerjaan-pekerjaan bahaya seperti perang dan lain-lain. Ya itulah yang menjadi harus diurai juga gitu seperti apa. Atau mungkin ketika memang sudah ada seperti naturalisasi aja lah, menurut gue sih mirip-mirip. Bukan berarti harus ditutup rapat, tapi juga jangan dibuka seluas-luasnya gitu loh. Jangan sampai ada tawaran-tawaran yang sifatnya tidak mendesak. Mungkin 2015 bisa dikatakan mendesak, dan waktu itu PSTN lagi naik gitu loh. Yang memang ya udah jadi anggota dan main bola, berhubung pemain bola fisiknya bagus. Jadi secara pelatihan kemiliteran pasti akan siap mengikuti yang lainnya gitu loh. Bukan kita yang sebagai sipil biasa. Ada situasi-situasi yang memang bisa cukup, oh yaudah deh ada gitu yang ditoleransi. Cuman untuk yang di tahun ini menurut gue yang nggak ada urgensinya gitu ketika harus ditawarkan untuk masuk. Menurut gue ya, yang mana mungkin pasti pro kontra, cuman gue menyayangkan di sini aja. Jadinya ini tidak akan selesai sampai 5 tahun ke depan, karena anak-anak muda yang masih 19 tahun ini
mungkin juga akan mengalami hal yang sama di selama masa karir di 15 tahun ke depan masih mereka bermain gitu, karena mereka sebagai suatu anggota kesatuan atau dinas di instansi pemerintah, satu mereka juga masih bermain bola. Selama mereka masih bermain di dunia, pasti akan ada suatu problematik yang memungkinkan terjadinya suatu permasalahan gitu. Menurut lu jalan tengahnya gimana? Gua sih bukannya gue melarang pangkalnya itu kan ini ya, kekhawatiran tentang di masa depan atau after retirement itu kan. Nah, kemarin ngobrol sama Kurniawan juga bahwa Malaysia kan sudah merancang sedemikian rupa gitu. Di mana pemain tuh nggak perlu khawatir ketika dia memang retired. Jadi lo punya asuransi yang menjamin lo ketika lo memang sudah nggak main bola lagi atau lo terpaksa berhenti main bola karena cedera dan lain sebagainya. Sebenarnya yang jadi kekhawatiran mereka untuk mencari pekerjaan lain karena mereka tidak merasa aman sebagai pesepak bola adalah memang masa depan itu. Nah, dari lu sendiri gimana ngelihat terutama dari jalan tengah ketika ada pemain yang memang gue mau ngembangin karir gue main di klub yang memang gue impikan dari kecil, tapi gue harus dimainin di klub satu lagi, atau gue pengen main ke mohon maaf, gue pengen main ke luar negeri gitu, tapi gue terhambat karena ini gitu. Juga satu itu tentang jalan tengah, gimana ketika ada pemain yang memang karirnya ibaratnya tuh ya jadi bonsai segitu-gitu aja. Terus sama yaitu dia tentang menjawab secure-nya pemain di masa depan. Kalau ya walaupun gaji gue sekarang 1M, 2M, tapi gue masih belum merasa secure gitu buat masa depan. Mumpung ini juga kita lagi dalam kontestasi pemilihan kepala negara di tahun depan dan harus punya program perlindungan terhadap atlet di masa mendatang. Negara ini saya udah punya instrumen yang cukup mumpuni di masalah jaminan asuransi tadi terhadap masalah profesi atlet. Harus diterapkan aja 4 jaminan BPJS TK yang diberlakukan terhadap profesi-profesi lainnya. Ketika itu dimiliki oleh atlet, saat pensiun mereka pasti memiliki setidaknya modal untuk melanjutkan kehidupan pasca karir sebagai atlet atau pemain bola di sini. Dan yang kedua, berikan spot bagi atlet yang memang bukan bekerja di ranah lainnya, dalam hal ini mungkin di bidang kepemerintahan tadi, plat merah tadi. Banyak spot-spot yang harusnya diisi oleh mantan atlet gitu loh. Spot-spot yang misalnya kalau kayak di luar kita lihat. Menterinya? Ya itu secara politiknya lah, tapi secara organisasi, misalnya kita lihat Edwin van der Sar di mana, Pavel Nedved di mana, the best captain in the world Javier Zanetti di mana gitu kan. Nah gitu-gitunya kan atau kayak misal mau agak lebih liar dikit, Johan Cruyff. Siapa itu? Johan Cruyff. Apa yang dilakukan habis pensiun gitu. Dia membuat sesuatu yang cukup ikonik sebagai suatu atlet, sebagai seorang atlet gitu loh. Dia bikin universitas, sekolah buat olahraga, dia bikin skema total footballnya, bikin seperti itu kan akhirnya, tapi diwadahi. Dan stigma atlet kita kan ini tidak selalu benar kalau sekarang, tapi stigmanya adalah ketika menjadi atlet pemain bola pasti di masa kecilnya ada hal yang tidak tidak cukup mendapatkan hal yang utuh, yaitu pendidikan. Mereka harus memilih bermain bola sama sekolah, dan kadang lebih memilih bola ya karena akhirnya jadi pemain bola. Karena itunya aja yang dipenuhi agar mereka seimbang dengan lain. Ketika mereka punya kemampuan secara pendidikan yang selevel dengan yang lainnya, diberikan dengan cukup sama adil dengan yang lainnya, dengan skema waktu perkuliahan yang bisa menyesuaikan dengan dia sebagai atlet, pasti mereka akan bisa berpikir ke depan mereka mau jadi apa, dan bisa masuk ke spot-spot tidak hanya di bagian pemerintah, tapi di bagian olahraga yang memang bidangnya mereka, manajemen, olahraga, bahkan juga bisa jadi membuat sesuatu yang sifatnya, gue mau bikin agensi dari pemain bola, tapi yang memang khusus untuk atlet, atau segala macam, mereka bikin suatu, kasarnya bikin perusahaan makanan sehat, tapi yang bikin atlet. Selama ini bola belum ada, mungkin yang selalu kita dengar ngasih edukasi Aderai aja gitu, misalnya kalau yang secara nasional ya. Cuman pemain-pemain lokal kita bikin sesuatu yang berbau olahraga mendukung ke kemajuan olahraga atau sepak bola ke depan kan belum cukup ada, dan dasarnya ketika mereka memang harus diberikan kompensasi oleh negara,
menurut gue sih mendingan berupa program, berupa pendidikan, berupa program tuh baik sifatnya soft skill maupun yang sifatnya adalah bantuan-bantuan yang mempersiapkan mereka seperti bantuan mungkin mendapatkan kredit rumah yang cukup sesuai dengan mereka, sehingga kalau memang akhirnya mereka punya aset, mereka cukup tidak akan terlunta-lunta, mereka disekolahkan, mereka diberikan pendidikan ABC, pendidikan pelatih, wasit segala macam, mendapatkan ilmu yang cukup. Akhirnya kan nggak mungkin dia punya ilmu nggak berpikir sesuatu gitu. Kalau ini kan kesannya mau jadi apa, polisi pak, oh ya udah daftar, selesai gitu. Emang ini bukan kerjaan mudah dan murah, tapi ya mumpung juga tahun depan kontestasi politik kita ya, semoga apa yang sudah mungkin digariskan dalam, kita punya undang-undang keolahragaan, kita punya impres percepatan pembangunan, itu kan ada instrumen-instrumen yang bisa disalurkan cukup matang ke bawah. Atau simpelnya kalau mimpi gue yang paling kecil tapi belum terlaksana, pelatih ekskul itu pemain gitu loh. Itu kan cukup oke dari level SD, bukan SSB ya. Ekskul ya akhirnya kan mereka kan merasa termotivasi diajarkan cara memain bola yang benar. Kesulitan loh, apalagi zaman gua untuk nyari pelatih ekskul yang memang cukup worth it buat ngelatih, susahnya minta ampun. Tapi itu dibiayai oleh negara kasar gitu loh, karena kan ya di bawah ada Kemendikbud segala macam lah, gitu-gitu lah menurut gua sih, daripada aneh-aneh itu kan ya mendingan sesuatu yang berbau olahraga. Akhirnya yakin ya kalau kayak gitu terjalan 10-15 tahun pasti ada yang berubah. Iya sih, ya, kan ada juga yang jadi guru olahraga, dan banyak juga mungkin yang mikir kayak, loh itu kan Edwin van der Sar, itu kan Johan Cruyff, pemain namanya gede. Tapi sebenarnya kalau lo telusurin juga banyak kok mereka yang sebenarnya nggak ternama dulunya, tapi ketika retired dia dapat satu posisi atau profesi yang cukup strategis di bola gitu kan. Ya gue lupa namanya, tapi memang di beberapa klub, saya di Serie A ada technical directornya yang ini siapa sih, ternyata bekas pemain juga. Jadi sebenarnya lo punya nama besar atau nama kecil sebagai pemain pun bukan jaminan ketika retirement posisi baru lo atau karir baru lo tuh sebesar atau sama kecilnya ketika lo sebagai bermain gitu kan. Makanya termasuk di sini juga kan. Kayak ini kan bapak dulu pemain bola ya? Ya, pemain bola nggak terkenal ya? Sangat terkenal, tapi di lingkup kelas 6 SD gua, kelas meeting untuk kenal gua. Kan mau ngomong Van der Sar, Nedved, Zanetti, cuman akhirnya ada nama-nama itu kan. Nama-nama kita, mungkin yang sekarang di manajemen, Ponari Astaman, tahun lalu ada Bang Pamungkas. Mungkin yang menjadi manajer ya Hamka Hamzah lah masuk lah. Kadang akhirnya, udah gitu. Pemain terkenal kita juga banyak, cuman nggak ke spot. Coba kita ngomongin masalah Liga Inggris, Liga Italia, disebar 20 timnya. Setengahnya mungkin ada yang terlibat mantan pemain sebagai manajemen di sana. Kalau kita kan enggak. Nah, besar kecil tergantung ya, atau mungkin kiper yang tidak terlalu terkenal, Brad Friedel lah, dia bikin agensi gitu loh. Yang akhirnya mendunia, dia bikin suatu program dan lain-lain. Tergantung ya pasti akan ada sesuatu yang meskipun tidak banyak, misalnya kita membuat program makanya cuma 10 pemain doang, mantan pemain yang akhirnya masuk manajemen, setidaknya bertambah gitu loh. Nggak cuma sekarang yang cuma hitungan 1, 2, 3 pemain, mantan pemain yang di manajemen atau di federasi atau di liga atau di pemerintahan yang berhubungan dengan olahraga, baik itu sifatnya di Dispora ataupun Kemenporanya kan, di KOI, di KONI, itu ya banyak lah spot-spotnya. Buat juga sih sebenarnya beberapa opsi ketika ada pemain bola yang ngerasa khawatir, ngerasa insecure kalau di masa depan dia memang belum aman-aman aja. Buat juga opsi bahwa pilihan tuh nggak melulu jadi nggak melulu jadi plat merah gitu kan. Ya kalau ada kesempatan saya ditawari untuk masuk universitas atau dikasih short course, ya lebih dilapangkan di situ aja sih dikasih. Dan pemain yang dapat kesempatan itu ya ambil, dan ketika mereka udah jadi studentnya atau mahasiswanya dan udah ngambil short course-nya, ya kuliahnya bener-bener ya kan. Oke, sampai jumpa di Beyond the Game berikutnya.